Kalau cuma diambil di bawah 1 triliun untuk melunasi utang petani, asal nanti diproses secara sah. Oke, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Oke, kalau membandingkan nih 3 capres yang akan bertarung di Pilpres mendatang, hanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang memiliki program dengan jelas. Mereka punya 21 program unggulan yang makin melengkapi apa saja program yang sudah ada sekarang. Sementara kandidat lain enggak jelas programnya apa saja tuh. Sederhana, pasangan Amin atau Anies Caimin. Itu ya hanya nolak IKN yang sering kita dengar. Dulu sempat PKB berjanji menggratiskan BBM. Tapi mungkin Pak Anies nggak setuju. Enggak dilanjutkan lagi itu program. Atau bisa jadi waktu gandengan sama Pak Anies, Caimin diajak debat soal program itu nggak bisa berargumentasi dengan jernih. Lalu mereka ngikut saja. Nih, tolong dong. Jika ada pendukungnya Pak Amin, pendukungnya Pak Amin Rais, Anies Caimin, dikomentari kasih tahu apa program mereka selain menolak IKN. Haters itu komentarnya sering nggak mutu. Hanya nuduh survei jeblok lah, nggak lolos putaran kedua lah, hobinya menjelek-jelekkan paslon lain lah, dan sebagainya. Tapi disuruh menunjukin program lain yang nggak bisa. Malah saat debat cawapres nih, Caimin bilang mau buat 50 kota setara Jakarta. Begitu dikejar sesuai debat, timnya mengakui sulit merealisasikan itu. Bener tak? Makanya sebagai calon pemimpin jangan hanya bicara, tapi kerangka berpikirnya mesti jelas. Lalu pasangan Prabowo Gibran lagi-lagi untuk mengandalkan program makan siang dan susu gratis. Catat, dari program ini sudah banyak dikupas orang. Cacatnya program ini loh, banyak diomongin orang. Masih saja disampaikan, mulai dari besarnya duit yang dibutuhkan, bagaimana cara pengadaannya, berpotensi ada penyelewengan dan segala polemik lain. Jika nggak percaya, ada debat aja tuh para pendukung pasangan nomor 2 soal makan siang dan susu gratis, pasti bingung menjawabnya. Sekarang cek bagaimana program Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena ada 21 program unggulan. Sekarang kita coba perbincangkan salah satu, yakni penghapusan utang petani dan nelayan. Dari mana programnya saja? Dari nama programnya saja, itu sudah fokus dan tidak menimbulkan perdebatan loh. Cetok, mudah dipahami. Gitu. Mengapa? Menghapus utang nelayan dan petani penting. Karena 2 kelompok ini loh masuk masyarakat yang rentan atau rawan bila tidak diintervensi pemerintah. Padahal peran dan sumbangan mereka kepada bangsa ini menempati posisi yang lumayan menentukan. Seorang petani itu menyediakan stok beras, sedangkan nelayan menyediakan lauknya, lauk ikan maksudnya ya, yang bagus bagi pertumbuhan anak-anak kita. Total hutang yang dimiliki petani di Indonesia itu mencapai 600 miliar. Sedangkan nelayan 186 miliar. Artinya apa? Hanya butuh uang itu di bawah 1 triliun loh untuk menghapus hutang mereka. Wes jelas. Wong jika dijumlahkan hanya 786 miliar saja kok. Coba bandingkan dengan programnya Prabowo Gibran yang sehari butuh 1 triliun. Untuk menyediakan makan siang dan susu gratis itu, jika utang nelayan dan petani dilunasi, penghasilan mereka bisa untuk banyak hal. Bandingkan nih dengan program makan siang dan susu gratis 1 triliun lebih per hari. Hanya jadi kotoran doang ya, 2 segitu dibuang tiap hari. Jika dihitung dari jumlah pelaku petani di Indonesia nih, petani di Indonesia
berdasar data dari BPS Desember tahun 2023, ada 28,4 juta rumah tangga. Untuk nelayan Indonesia ini tercatat 5 juta orang. Berarti totalnya sekitar 33 juta. Nah, seandainya 33 juta itu hutang mereka dilunasi semua, berarti kan ada 100 juta jiwa keluarga petani dan nelayan yang ditolong beban hidupnya. Nah, inilah cara Pak Ganjar dan Pak Mahfud membuat program mengalokasikan uang negara. Buat urusan yang lebih jelas, kalau makan siang dan susu gratis ya bisa dibayangkan jelasnya di mana. Program pelunasan hutang petani dan nelayan sekaligus memperlihatkan nih kepedulian yang besar kepada kelompok masyarakat mana duit negara itu harus dialokasikan. Jadi bila banyak berita menyebut survei elektabilitas Prabowo Gibran yang tinggi, tetap secara rasional aneh. Lah wong programnya nggak masuk akal, kok yang tertarik bisa sebanyak itu? Sebenarnya kelompok masyarakat yang mana yang tertarik itu? Mereka rame hanya di medsos doang. Rata-rata yang mendukung juga biasanya orang-orang yang mengejar materi saja. Mereka bukan orang yang rela berkorban, yang mau mengerti jika APBN atau uang negara harus ditujukan atau diarahkan bagi masyarakat yang butuh dibantu. Misalnya kita yang di Jawa nih ya, program infrastrukturnya ya lebih kecil, ya tidak masalah. Soalnya apa? Soalnya kan sudah puluhan tahun kita menikmati pembangunan yang jor-joran di Pulau Jawa. Dibandingkan 3 cawapres yang ada. Siapa yang sudah terbukti memperhatikan masyarakat kecil? Siapa di antara 3 pasangan capres-cawapres yang lahir dan tumbuh besar dari rahim rakyat biasa? Bukan dari anak tokoh, bukan dari rahim kekuasaan, atau hidup dengan bergelimang harta. Apa pernah kita dengar cerita masa lalunya Pak Prabowo Gibran tuh hidup susah payah, makan sehari 2 kali, atau makan dengan lauk seadanya? Misalnya nih lauk tempe saja mesti berbagi dengan saudaranya? Nggak pernah. Sebab mereka lahir dari rahim orang kaya. Makanya seandainya ada orang menyatakan Gibran itu pengganti Jokowi, salah. Jelas bukan. Masa kecil Jokowi tidak dirasakan Gibran. Saat kecil pun masa awal pernikahan Jokowi jelas tidak sama dengan awal berkeluarganya Gibran maupun Prabowo. Makanya sampaikan ke saudara, sanak kadang, handai tulan, teman dan siapapun, percayalah Prabowo Gibran tidak pernah mengerti rakyat kecil. Prabowo Gibran tidak akan bisa merasakan bagaimana pahitnya mencari nafkah, betapa sulitnya memperoleh rupiah demi rupiah, betapa pedihnya cara mencukupi uang jajan anak, atau betapa laranya mendengar istri minta ke mall. Jangan mall aja susah aku. Kita mesti menolak dengan cara yang berbeda. Prabowo Gibran itu bukan kita. Prabowo Gibran itu mereka. Mereka yang kaya, mereka yang bertahta, mereka yang berkuasa. Jangan pernah meminta, apalagi berharap Prabowo Gibran mengerti rakyatnya. Jangankan mendengar, mereka loh meluangkan waktu berbincang dengan pengawal, dengan sopir, pembantu nih, tukang masak. Belum pernah itu, belum pernah. Tolong diingat. Bila mereka terpilih lantas kemudian lupa, itu bukan salah mereka, bukan kekeliruan mereka, melainkan kita yang salah mempercayai mereka. Bayangkan, PDIP yang memberi mereka jalan mendapatkan kekuasaan saja dengan mudah loh dilupakan, dengan mudah ditinggal loh. Bagaimana mereka mau mengerti kita yang tidak memberikan mereka apa-apa? Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras, jaga persatuan. Sampai jumpa.